Kepolisian Republik Indonesia sedang dirundung masalah besar, karena Korps Baju Coklat itu sedang dihantam berbagai permasalahan yang datang bertubi-tubi, sehingga citranya babak belur di mata publik. Permasalahan itu diantaranya penegakan supremasi hukum yang dinilai tumpul ke pendukung pemerintah, tetapi sangat tajam ke oposisi. Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Dugaan upaya penetapan tersangka Anies Baswedan dalam penyelenggaraan Formula E oleh Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri. Kesulitan Firly Bahuri menangkap Gubernur Papua Lukas NMB setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Tragedi Kanjuruhan yang dituding disebabkan oleh penembakan gas air mata oleh polisi. Dan yang teranyar, penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa karena kasus narkoba. Menurut pengamat intelijen John Helmy Mempi saat diskusi bertajuk korupsi, judi, money laundering dan kekebalan hukum Lukas NMB, di sebuah kafe di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022, diakibatkan oleh kewenangan yang terlalu besar yang diberikan rakyat kepada Polri selama era reformasi. Sementara di sisi lain, integritas, kapasitas dan kapabilitas Polri tidak mampu untuk menopang kewenangan tersebut. Pada waktu zaman Orde Baru, yang menopang kekuasaan Orde Baru itu adalah TNI, ABRI. Nah, ketika masuk ke zaman reformasi, yang menopang kekuasaan itu adalah unsur Polri. Pada waktu Orde Baru, yang dipukul itu TNI, tetapi persoalan pelanggaran HAM. Nah, begitu masuk Polri, itu bukan HAM lagi, semua ada di situ. Ya kriminal, ya apa, semua ada di situ. Artinya, peralihan antara Orde Baru ke reformasi, itu pukulan besarnya itu kepada Polri. Jadi, Polri diberi kesempatan untuk berperan, karena dulu mereka mengatakan kami saudara muda, karena masih ada TNI tidak mampu. Nah, kemudian diberilah kesempatan selama reformasi. Kasus demi kasus, ternyata integritas, kapasitas, kapabilitas Polri tidak mampu untuk menopang kewenangan yang demikian besar yang diberikan masyarakat atau rakyat kepada Polri. Wewenangnya demikian besar, semua dari Bulog diberikan, kemudian PSSI dan lain-lain, tidak mampu integritas, kapasitas, dan kapabilitas. Ini menunjukkan bahwa eskalasi dari kehancuran Polri. Jadi kalau kita lihat Sambo, itu sifatnya hanya nasional kasusnya. Luar negeri tidak terlalu ini. Hanya FBI yang mengusul aliran dana. Masuk ke kasus politik Firly Bahuri, persoalan Anies, masih lingkup nasional. Masuk ke Lukas NMB, kembali lagi ke Sambo, aliran dana. Masuk ke Kanjuruhan, internasional. Artinya Polri hancur di mata nasional maupun internasional. Nah, ini dampaknya besar sekali karena yang namanya negara itu, representasi negara demokrasi itu adalah penegakan hukum. Nah, sekarang dianggap hukum sudah tidak ada di Indonesia. Nah, karena hukum tidak ada di Indonesia, investor mana yang mau masuk ke Indonesia tanpa hukum? Kan syarat pertama investor itu adalah kepastian hukum. Nah, sekarang sudah nggak ada. Artinya ini tertutup sudah bagi para investor. Ada mungkin investor bukan investor benar, tapi sindikat atau apa yang masuk ke Indonesia. Semua libatan ini adalah persoalan wibawa negara yang sudah tidak ada lagi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika wibawa sudah tidak ada lagi? Harus diganti rezimnya. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.